saya menyampaikan bahwa anggota kami tidak ada masalah dengan DMO. Jadi kita menjadi penyetor dana DMO terbesar karena produksinya besar. Yang kedua, saya selalu berpijak dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Minerba, bahwa kalau pemerintah menyarankan ada yang ditinggal di dalam negeri dalam rangka mencapai listrikan di dalam negeri sesuai dengan kebijakan nasional. Yang ketiga, ini wajib dan itu perlu ada sistem yang dibangun, yaitu dibangun sistem reward and punishment. Kalau tidak begitu tidak jalan, karena kita sudah berjalan, PLN pernah kehabisan, tapi juga PLN tidak boleh lengah, bahwa PLN harus memperbaiki infrastrukturnya dalam rangka menjamin supply ke PLTU mereka. Kemudian juga manajemen yang ada di dalam diperbaiki, baik kinerja manajemen keuangannya atau kinerja yang lainnya. Sehingga ada sinkronisasi. Mengenai kami sudah diajak atau belum, kami hanya baca di mana-mana karena Pak Jokowi agak keras menyampaikan Himbara harusnya membantu dunia pertambangan. Tapi tahun 97 ada instruksi dari BI yang membagi-bagi sektor ekonomi, yaitu ada tambang, ada pertanian, ada manufacturing. Kalau tambang di ekstra diberi, ya kebijakan pemerintah. Tapi menurut saya BI tidak akan melepaskan. Karena apa? High risk tambang itu. Ya. Kemudian capital intensif. Sekarang kalau kita lihat LLL, 3L-nya Mandiri, itu bisa memberikan 7 triliun. Ya, level untuk loan-nya. Tapi kebutuhan tambang lebih dari itu. Gitu. Untuk bangun untuk mengurangi resiko DMO ini kan besar sekali. 25% dari katakanlah 700 juta ton. Kemudian kalikan dengan perbedaan harga, disparitas harga dari harga acuan dengan harga yang dibayar oleh PLN. Itu kan 70, sekarang harga acuannya 150, 80 kali 25% dari 200 juta berarti 40 juta. Berapa uang yang harus disediakan oleh Himbaran? Ya mungkin saya nggak tahu dalamnya. Kalau lihat dari level yang bisa diutangkan kepada pengusaha 7T. Kalau 7T itu berapa dolar ya, Mas Divi? Nanti bisa dihitung. Kemudian yang keempat, yang sangat-sangat menentukan ini, kita harus melakukan perbaikan dari regulasinya. Karena apa? Regulasi ini supaya jelas bisa menjamin ada jaminan hukum bagi pengusaha, tidak terombang-ambing. Dan kedua, juga memberikan jaminan kepastian berusaha. Dan anggota IMA terkena, karena apa? Aturan daripada tarik dan salur dari dana DMO ini kan anggota IMA walaupun sudah selesai dengan masalah DMO-nya, juga perlu kita perhatikan supaya tidak ada dampak ke anggota IMA. Yang terakhir, yang kelima, karena kita berdasarkan Pancasila, kan pemilik batubara ini macam-macam kadarnya. Yang harus diperhatikan bahwa kadar yang diminta oleh PLN bisa dipenuhi. Dan ini tentunya tata kelola supply chain dari PLN maupun pengusahanya perlu kita perhatikan, sehingga pemenuhan daripada kebutuhan batubara DMO ini yang sekarang naik kurang lebih menjadi 170 atau dibulatkan menjadi 200 juta, itu tidak mudah. Karena apa? Mengangkutnya jauh, Mbak. Butuh kapal, butuh ini. Dan semuanya sangat tergantung. Sekarang butuh kapal itu susah nyarinya, Mbak. Ya. Meningkatkan produksi juga susah. Menjadi 700 juta ini alat beratnya nunggu 2 tahun. Jadi risikonya besar. Tapi kalau
kita lihat dari risk analysis yang dilakukan Mas Yudi, saya ingin belajar nih gimana caranya atasi dengan risiko yang besar dan padatnya. Oke, Itu saja baik. yang bisa saya. Oke, baik. Kalau dari Pak Zudi sendiri seperti apa begitu ya? Karena sebelumnya juga kan ramai adalah skema BLU begitu, yang mana ini serupa kurang lebih mirip gitu ya dengan BPDPKS untuk kelapa sawit. Tapi rupanya skema BLU ini sudah mulai sedikit pudar begitu, dan informasinya adalah akan digantikan dengan MIP sendiri. Nah, tanggapan Anda sebetulnya apa yang menjadi pembeda utama antara skema BLU dan juga MIP ini dari kacamata Anda, Pak Zudi? Ya, kalau misalkan kita lihat ya Mbak, sebenarnya kan nggak terlalu beda lah. Kalau misalkan BLU tadinya kita bisa lihat, eee, PLN itu nantinya akan membayar harga pasar dulu, nanti PLN yang dikompensasi oleh BLU, gitu kan. Tapi yang harus kita ingat, pendirian BLU itu bukan merupakan hal hal mudah ya, karena ada lagi tuh, settlement cost untuk mendirikan sebuah organisasi yang pada akhirnya harus memiliki tanggung jawab yang besar, mengolah iuran, dari para penambang untuk nantinya disalurkan ke ini ya, ke PLN, ke pemegang, kalau di BLU berarti ke PLN. Nah, kebalikannya kalau misalnya kita pakai MIP ya, mitra instansi pemerintah, jadi PLN akan tetap membayar harga DMO seperti itu. Tapi penambang-penambang nanti yang menjual dengan harga DMO nantinya akan diberikan kompensasi. Jadi ada yang perusahaan mungkin penambang yang fokusnya ke ekspor, nanti dari mereka yang tidak bisa memenuhi DMO akan diberikan ke perusahaan-perusahaan yang memenuhi DMO. Sebenarnya hanya ditukar aja skemanya. Tapi di sini yang harus diingat, skema MIP ini tuh tidak mengcover apa ya, tidak mengcover siapa pengambil keputusannya, siapa yang harus, siapa yang akan mendapatkan kompensasi, siapa yang tidak, seperti itu. Itu balik lagi nanti akan ke SDM. Tapi di sini yang saya dengar adalah Bank Himbara khususnya itu akan ditunjuk oleh pemerintah untuk mengolah dana, dana tersebut, dana yang dikumpulkan dari iuran batubara yang nantinya mungkin akan dikelola dulu sebelum nantinya akan diberikan sebagai kompensasi ke ini ya, ke para penambang yang memenuhi DMO, seperti itu.